Tes, tes. Halo, 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 halo. Masuk mas. Mas, Masuk, Mas. ya mas. Ya masuk mas Randy. Oke. Saya loading. Tes, tes. Ya Allah. Saya pengen. Hotel nomor 1 ya. Yoi. Soalnya apa tuh? Diberikan area A yang dibatasi oleh kurva. Bentar deh. Ini udah Oh ya, di doa ini belum? dulu. Apa? Record. Udah. Berikan reaction Mas Aulia. Full record all. Oke, aman. Silakan. Oke, Mas sebelum Randy. kita mulai belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Langsung masuk ke soal nomor 1. Itu tulisannya diberikan area A yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2/4 dan Y sama dengan 8 per X kuadrat per 4. X kuadrat plus 4 diputar pada garis X sama dengan 2. Ini sebuah putarnya. Nah, kalau mau kerjain soal kayak gini, itu langkah pertamanya pakai teori GeoGebra. Teori GeoGebra. Kita masukin Y. Astagfirullah, teman. Y sama dengan X kuadrat per 4 dan Y sama dengan 8 per X kuadrat plus 4. Nah, kenapa kita harus ini cuma buat mempermudah kita buat tahu bentuk grafiknya itu seperti apa, biar ada bayangan. Terus di situ juga ada tulisan itu sumbu putar X sama dengan 2. Nah, berarti kalau gini udah ada bayangan kan kira-kira bentuk kurvanya seperti apa? Bentuk bangun ruangnya seperti apa? Itu seperti ini. Terus diputar terhadap sumbu X sama dengan 2. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita menentukan nih kan untuk mencari volume itu ada 3 ya kalau nggak salah. Ada metode cincin, apalagi sih itu cakram, sama tabung sama apa yang terakhir Ya itu tadi. kulit tabung. Nah, di situ kita menentukan dulu mau pakai yang mana. Nah, di sini aku pakai metode kulit tabung. Kenapa? Karena kan kalau kulit tabung itu panjang piasnya sejajar sama sumbu putar. Nah, ini kan lebih gampang nih dicari buat cari luas dari apa sih nih? Yang ini kan daerah A nih. Nah, aku pakai luas tabung karena itu sejajar dan gampang cari ininya. Buat cari luas ini kan rumusnya cuman apa sih? Rumusnya itu S apa ya ini? Dam ini apa dam? Integral ya dam? Integral grafik atas dikurang grafik yang bawah. Jelek. Itu kan rumusnya ini.
Grafik yang atas itu apa? Yang atas berarti ini kan yang ada di atas. Berarti 8 per X kuadrat plus 4 min X kuadrat per 4. Ini berapa kira-kira? Set. Dapat min X pangkat 4 min 4X pangkat 2. Ini pengurangannya kayak pengurangan biasa aja. Tinggal disamain penyebutnya. X kuadrat plus 32 plus per 4X kuadrat plus 16. Bentar, aku buka PPT dulu. Santai saja Mas, tidak perlu gugup. Oh iya. Se. Aplikasi integral berapa sih? Nah itu kan aku pakai yang ini nih, yang apa? Kulit tabung. Karena biasanya ini sejajar sama sumbu putar. Nah terus kan itu rumus yang udah jadinya nih, delta V sama dengan 2V X F Fx delta X. Nah 2V ini rumus dari sananya. Ini kan X sama dengan jari-jari. Terus Fx itu ini nih, tinggi dari sini ke sini. Tebalnya itu delta X dari sini ke sini. Nah terus cara buat cari Fx ini itu grafik atas kurang grafik bawah. Yang tadi kita cari dulu itu. Yang kita dapat itu tadi min X pangkat 4 min 4X pangkat 2 plus 32 per 4X pangkat 2 plus 16. Nah, ini itu Fx-nya. Fx itu dapat dari itu. Kita cari dulu bentuk apa sih itu? Persamaan garisnya. Persamaan garisnya kita lihat, terus itu kan batas-batasannya. Nah, terus kita cari tinggi Fx-nya itu. Caranya ya grafik atas kurang grafik bawah. Kita dapat segini. Ini Fx nih, nilai Fx. Terus nilai X itu paham nggak? Oke. Halo, paham? Paham, Ri. Oke. Yang gimana, Rek? Kalau bingung tanya aja. Halo. Bisa langsung ngomong atau lewat chat juga. Ini pelajaran SD kok ini. Fik, aku mau nanya, Fik. Oh iya ya. Jari-jari gimana, Fik? Jari-jari sebentar. Mana tadi? GeoGebra. Nah, jari-jari itu ini kan kita carinya diputar gini kan. Iya. Nah, berarti ini putar terus. Ada bayangan grafik ini diputar? Ada. Nah, berarti ini jadi kulit terluar kan? Iya, kulit terluar, benar. Nah, jari-jari itu 4 ya berarti. Jarak dari kulit terluar ke sumbu putar. Oh. 4 berarti ya, Fik? Iya, betul sekali. Oke. Mantap, Mas Otmer. Kita dapat X-nya tadi, X-nya 4. X-nya itu ya, dari panjang dari jarak dari sumbu putar ke yang paling terluar. Nah, kita dapat X sama dengan 4. Fx-nya yang panjang tadi. Berapa tadi? Min X pangkat 4. Yang panjang tadi udah ada kan? Nah, terus itu yang kita ketahui tadi tinggal dimasukin ke persamaan ini.
Gede banget. Nah, ini udah kecil lagi. Kita kan tadi dapat fx-nya berapa? Fx-nya itu min x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 32 per 4x kuadrat plus 16. X-nya itu 4. Persamaan yang tadi, delta V ini gelombang 2V X F X delta X. Nah, tadi itu X itu nilai apa? Halo. Jari-jari. Nah, terus kita ketahui 2V jari-jari itu rumus apa? 2VR. Keliling lingkaran. Nah, berarti itu bisa kita simpulkan bahwa ini bisa kita cari dengan cara mencari luas keliling lingkaran dikali luas itu tadi, luas bangun yang kurva itu. X-nya berapa? X-nya 4. Ini tinggal dimasukin aja. 2V kali 4 Fx-nya yang panjang ini. Terhapus gimana? Nah, Fx-nya yang itu kan. Nah. Ini langsung ke atas ini aja. 2Vx 2V kali 4 dikali ini delta X. Paham? Apa-apa? Nah, terus ini langsung dikali aja. Dikali, kita dapat di sini itu 8V. Dikali ini kan. Nah, terus dari apa? 8V kali. Nah, terus ini dijadiin itu integral. Ini kan jaraknya dari min 2 sampai 2 ya. Berarti di sini itu min 2 sampai 2 min X pangkat 4 min 4X kuadrat plus 32 per 4X pangkat 2 plus 16 dx. Iya dx. Sampai sini ngerti, Rek? Halo. Pak. Udah? Oh iya. Nah, terus ini saya pakai metode Photomath. Dari metode Photomath, saya mendapatkan hasil min X pangkat 3 per 12 plus 4 arctan. Nah, dari teori Photomath kita dapat ini. Arctan X per 2
min 2 sampai 2. Nah ini kalau bingung kayak gini ya, dan kepepet, dan mager ya, bisa cari secara efektif. Ya salah satunya adalah Photomat. Ya Allah, kok nggak bisa hapus? Yang nge-lag. Tes masuk gak ini papan tulisnya? Yo, masuk. Aduh, nggak bisa dihapus. Clear. Tadi sampai mana itu? Tadi udah sampai itu ya, cara efektif, super duper efektif rahasia lulus SBMPTN 2021. Saya itu diajarin sama siapa namanya? Ripa AJP. Saya diajarin teori efektif. 4 arctan. Arctan X per 2 min 2 sampai 2. Nah udah, ini kalau udah kayak gini dan nemu sampai sini, kita tinggal masukin yang ada di luar ini. Apaan? 2 kali pangkat 2 pangkat 3. Ayo. Halo. Oh iya 8. Halo. Ah, Pak. 2 pangkat 3 8. Tambah 4 arctan. Dua per 2. 1 ya. Dikurang dalam kurung. Min 2 pangkat 3. Min 8. Min 8 kali min 12. 8. Per 12 tambah 4 arctan. 4 arctan min 1. Nah. Min 1. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Oke. Bentar. Terus ini langsung di ini aja nih dikeluarin. Batasnya ada 2, yaitu min 2 sampai 2 batasnya. Nah. Bagus sekali. Batas bawah, batas atas itu. Si min 2 tuh batas bawah, si 2 tuh batas atas. Nah, betul sekali. Tepat. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Min 8 per 12. Ini, ya Allah. Nggak bisa ngapus dari dia. Undo lagi. Yang usah dihapus sih nggak apa-apa. 8 per 12 tambah 4 arctan. Ini tinggal dibuka ya itu kurungnya. Ya. 4 arctan 1 dikurang. Ini min kali plus 8 per 12. Oh ini terus tanda negatif positif jangan ditinggalin. Karena itu suka jadi pengecoh yang sangat berbahaya untuk umat alam semesta. Arctan min 1. Nah ini sama ini bisa digabungin kan. Ya Allah nggak bisa hapus ya. Persen tadi itu bisa digabungin. 8V min 8 per 12 dikurang 8 per 12 jadi ayo berapa? Oh iya betul, min 16 per 12. Siapa namanya itu? Oh Randy. Terus 4 arctan 1. Nah arctan itu arctan 1 berarti tan berapa yang hasilnya 1. Gitu. Tan berapa yang hasilnya 1.
kita dapat itu tan 45. Tan berapa yang hasilnya 1? Ayo. Nah, itu 45. 45, Pak. Ini 45 masih untuk ini ya. Jangan langsung dikali. Siapa? 45 derajat. Terus tan berapa yang hasilnya min 1? Iya. Tan berapa yang hasilnya min 1? Ayo adik-adik. Halo. Tan berapa sih yang hasilnya 135. min 1? Apa? 135. Ya. Oke. Saya tak koleksi. Tan 135. Atau ini aja lah. Saya. Tadi sampai mana sih? Bentar. Ada yang salah tanda kan. Oh, ini tadi tetap plus. Ini jadi min 4 arctan min 1 berapa? 45. Min 45 juga bisa kok, min 45. Nah, ya. Min 45 aja. Nah, ini derajat sama derajat kan. Itu bisa disederhanain lagi kan. Derajat sama derajat. Atau dijadiin pi juga bisa. Cuman derajat aja biar enak. 45 kali 4 berapa? 180. Berapa? 180. Oh iya, 180. Terus min 4 kali min 45. Plus 180. Min kali min. Plus kan? Iya. Plus 80 derajat. 8V min 16 per 12 plus 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kita tahu satu V itu berapa derajat? 180. 1 V 180 derajat kan? Berarti kalau 2 V berarti kalau 360 derajat itu 2 V. Iya, 2pi. Kan? Nah, nilai V itu sendiri kita tahu sebagai 3, jangan. Ini kan 1 V itu berapa? 180 derajat. Nah, berarti ini kalau 360 2 V kan. 8V 16 per 12 tambah 2 V. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya? Aku mau nanya, Pik. Iya, yang mana? Buat yang jari-jari itu, kalau digambarin di piasnya gimana ya? Soalnya kan kalau pias ada X gitu-gitunya. Bentar. Kan kalau nggak salah jari-jari itu jarak dari pias ke sumbu putarnya. Nah, iya. Jari itu kan kita tahu sendiri itu sisi yang paling terluar ke jarak titik pusat. Kan? Kalau dalam lingkaran. Nah. Mana tuh? Wah, ini bisa. Nah, kita bikin lingkaran misalkan. Jari-jari itu kan dari sudut sisi terluar, jarak dari sisi terluar ke sudut pusat.
ke pusat kan. Nah, berarti ini jarak dari sisi terluarnya mana? Sisi terluarnya ini kan. Pusatnya di sini. Biasa kan kayak gini nih. Sampai tak terhingga. Nah, berarti jari-jarinya itu yang paling di sisi terluar sampai ke titik pusat itu jaraknya berapa? Min 2. 2 dikurang min 2. Kita dapat 4. Berarti kalau gitu ngegambar piasnya di ujung banget dong. Bias itu kan gini. Kita kayak bikin garis titik tegak itu sampai banyak banget kan. Kan buat cari itu bentar. Buat cari luas ini kan itu ada banyak teorinya tuh yang kemarin. Kita kayak bikin gini persegi panjang banyak. Terus kita cari luas ini berapa, tambah luas ini berapa, tambah luas ini berapa, tambah luas ini berapa. Itu kan ada banyak banget. Makanya kita anggap tak terhingga gitu. Jadi kan itu kayak sampai sampai paling kecil kayak gini nih. Nah, itu pasti ada dan jumlahnya itu banyak banget. Jadi di sini juga masih ada pias nih kecil. Gitu. Jadi luas ngitung jari-jarinya itu pokok dari yang terluar, jarak dari yang sisi terluar sampai titik pusat. Soalnya gini, Pik, setahu Gimana? aku Iya. yang kemarin dijelasin sama Bu Yayu itu dari jarak antara piasnya sampai ke sumbu putarnya, misalnya piasnya di satu di situ. Berarti X-nya itu ke sumbu putarnya itu 2 min X gitu sih kemarin. Iya, Misalkan Fik, ini aku juga beda sih hasilnya sama kamu. beda apa ya? Beda jari-jarinya. Dan hasil. Hasilnya berapa? Beda-beda. Kalau misalnya pakai jari-jari 2 min X, beda lagi. 8pi pangkat 2 min 4 per 3pi bukan ya? Berapa? 8pi pangkat 2 min 4 per 3pi. Min 16 per 3 aku. Sama tuh. Pokoknya beda lagi. Pokoknya hasil akhirnya 62,2. Aku dikali 2 lagi. Berarti jari-jarimu 2 ya. Jari-jarinya ini. Kalau jari-jari 2 emang 62. Nah, iya. Nah, ini kan kita anggap kayak berputar nih. Ini kan kayak dari sini berputar. Putarnya ke arah sini. Terus otomatis nanti ketemu lagi di sini kan. 6 sini kan. Grafiknya nih. Nah, berarti jari-jarinya itu dari sini ke sini. 4. Jari-jari itu ya kayak biasanya kayak lingkaran biasa. Jari-jari itu kan dari sisi ke sudut pusat. Halo. Ya, Fik, terus Fik. Lanjut dulu dah. Nah, terus ini langsung di itu aja. Ini jawabannya bisa dalam bentuk V, bisa dalam bentuk bilangan biasa. Bentar. 8V min 16 per 12 plus 2V. 8V
min 16 per 12 plus 2V. Mau nyoba dalam bentuk V dulu tah. 8 berarti tinggal dikaliin aja kalau mau dalam bentuk V dulu. Ini 2, ini 3. Min 32 per 3V plus ini kali ini 16V kuadrat. Oh, berapa tadi no? Yang dalam bentuk V no? Delapan pi kuadrat min 4 per 3 pi. Beda itu dah. Kamu jari-jari berapa? 2 min X. 2 min Mau X. share screen kah? Ya, 2 min, share, coba. 2 min X berarti 0. Share screen. Share screen, coba share screen. Mau siapa yang share screen? Mau apa aku? Terserah Ian deh. mau kah? Kalau Vian Kamu aja now, sama kamu aja now. ya pala barengan naik. I know. Kalau aku gini. Kan kayak gini anunya tadi, apanya? Apa ini namanya? Ya garis apa sih? Grafik. Nah, titik potongnya kan kita ketemu di min 2,1 sama 2,1. Kalau misalnya kita pakai rumus yang apa nih namanya? Kulit tabung, selimut tabung, itu kalau misalnya apa namanya? Sumbu putarnya ada di X sama dengan 0 di sini kan. Nah, itu jari-jarinya berarti R sama dengan X. Nah, karena ini sumbu putarnya ada di 2, berarti jari-jarinya adalah 2 min X. di sini berarti kayak tadi grafik X-nya atas berapa? min grafik bawah. Sebentar. R-nya berarti kan 2 min X. Udah tinggal masukin ke rumus yang ada di ya betul. Masukin ke rumus yang ada di PPT kan. 2 pi RT, 2 pi R-nya segini dikalikan T-nya dx. Nah, ini aku pakai rumus distribusi, jadi itu coret-coret. Gini, kalau aku. Udah jadinya gini. Terus ntar di masing-masing itu diintegralkan. Ya udah, jadi diintegralkan gini. Kalau misalnya diintegralkan yang ini, itu pakai yang 2, jadi ini kan, terus yang min 2 ini, habis itu dikurangin. Udah deh, jadinya ini. Gitu. Yang diajarin Bu Yayu samakah? Atau beda lagi? Sama-sama. Kayaknya aku salah di pengintegralannya deh. Makanya beda itunya, beda hasil. Oh, itu aku pengintegralannya pakai AutoMath. Cara Sama, efektif. aku juga. Teori Salah potong. di atasnya, aku salah di ininya. Aku langsung dikaliin 2 min X sama ininya. Dikaliin langsung gitu. 2 min X itu X-nya emang nggak ada nilainya tah? Iya, dimisalin gitu. Iya, dimisalin. Jadi X tuh dari jarak bias ke sumbu X atau Y terdekat gitu. Gimana, oke? Kalau nggak salah ada sih di materinya. Caranya X 2 min X itu. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak, aku stop share. Oh, nggak suka dikacang. Udah kah? Ya udah. Mungkin dari yang lain ada lagi yang beda mungkin. Aku pada mbak Fikri ya. Sama-sama Iya. Fikri. Apa? Ah, Itu apa? jadi Jari-jari. kita pakai apa ya? Simple logic aja lah. Iya. Share screen. Kalau saya
Kayak aku kebuka. Nah, ya. Nah kan kurang lebih kan, ya, anotetnya. Kita kan nyari, guys, kita kan nyari luas ini kan. Misal ini, akan kita nyari dari volume dari ini diputar terhadap sumbu X sama kedua lain. Nah, kalau misalnya dia diputar, berarti kan ini kan porosnya. Poros. Nah, ini kan tidak terluar. Ya udah, berarti kan kalau volume kan muter ini. Ini kan ya. Nah, dia kan yang ini, yang luas ini, dia kan apa ya, bakal ngisi setiap dari panjang kelilingnya. Nah, makanya di sini aku simpel aja gitu loh, kayak ya langsung aja luas dari A ini dikali sama kelilingnya. Jadi kan kalau misalnya luas dari A ini dikali sama kelilingnya, dia kan bakal keisi penuh kan, enggak? Nah, dia bakal bentuk satu volume gitu loh. Nah, itu yang kita cari. Simple logiknya kayak gitu sih. Kalau misalnya 2 min X tadi ya, misal gini. Misal yang X itu yang gini. Yang X ini kan. Kebalik. Oh, kebalik. Dam, yang kiri, yang ke kiri. X ini kan berarti kan ini 2 min X. Gini berarti. Nah, kalau gini, berarti kan jari-jarinya kan cuma segini toh. Ya kan, jari-jarinya cuma segini gitu. Berarti dia cuma bakal muter gini toh. Nggak semuanya kayak itu. Nah, sedangkan di grafiknya kan harus kehitung semua ya. Makanya pakai. Berarti kalau mau pakai cara itu harus dibagi dua kayaknya ya. Di apa? Kalau emang dihitung lagi 2 kali gitu. Soalnya kalau soalnya gini. Misal Iya. Kebayang. Misal ini diputar ya, misal ini oke. Terus misal gini deh. Ini sama gini. Nah, ini baru pakai kayak model kayak gini. Nah, nanti gimana ya? Serang. Oke, simpelnya itu ya itu. Kita gambarin dulu, kita tarik apa namanya? Kelilingnya. Kalau misal gini ya hapus ya. Aku bikin baru deh. Iya sih, kebayang Dam, cuman bingung ngegambarin di piasnya, soalnya kalau Bu Yayu itu gambar piasnya sangat itu banget gitu. Harus bener banget gitu. Ya, mungkin ini yang bikin bingung sih, kayak ini harus X atau 2 min X, dipakai metode A atau B, itu yang bikin. Cuma kalau aku simpelnya ya pakai simple logic tadi. Ya kita gambarin dulu. Sih. Misal kayak gini ya. Misal gini sama gini deh. Misal batasi. Oke. Nah, ini kan kita misal bingung nih, kita pakai metode apa? Ya udah tinggal di logic aja. Misal ini suhu putarnya 20x ya. Putar 20x misal gini. Udah berarti tinggal kita cari apa namanya? Misal ini luas A. Terus misal yang seluruh ini, misal luas A1. Sorry. Gini. Misal luas yang keseluruhan ini, dia itu A. Nah, misal luas yang kecil ini, dia itu B. Ya udah, berarti kita tinggal nyari volume A, min volume B. Buat nyari ini. Kalau usah pakai 2 min X. Kalau misal kalian volume A ya udah, berarti tinggal ini, luas keseluruhan ini, terus dikali sama kelilingnya muter. Kurangi volume B kali kelilingnya muter. Pasti ketemu. Udah. Simple logiknya gitu sih. Iya, kebayang. Oke, berarti emang salah di aku ini.
misal punya pendapat lain monggo. Start share. Ya, yuk nomor 2 yuk. Lanjut nomor 2. Ya, Pak. Gas. Cetakan sudah selesai. Dam, bentar ya, Dam. Oh ya, monggo. Nggak, ini kamu coba lihat yang ini deh, Dam. PPT ibunya yang aplikasi integral part 1 slide 28. Hafal, Pak. Udah. Saya tidak mencari ya. Nah, Oke, dapat. Kenapa? kan? Itu kan jari-jarinya ibunya bilang 4 min Y kan. Kalau misalnya pakai logika kamu, pasti ibunya nulis R-nya itu 4 dong. Iya nggak sih? Ada perbedaan sama soal kita yang ini. Itu kan kalau dari slide 28 itu kan kita cuma tahu terhadap garis Y. Terhadap garis Y sama dengan 4. Terus itunya grafiknya nggak terhingga gitu. Ada batasannya lagi nggak itu? Benar. Bukan dibatasi nama garis X-nya. Oh, ini spek. Sama aja sih sebenarnya. Cuma dia muter gini. Ini kalau aku loh ya. Data share skill ya. Nah, kan dia kan di sini kan. Ini kan. Ya udah berarti kita pakai tadi. Dia bakal muter gini ya. Sama layout. Ya. Iya. Nah, kan cuma ibunya kan pakai biasnya miring. Ya nggak sih? Aku juga bingung. Kalau dilogikan ya ini muter gitu loh. Kan. Ya tinggal luas ini kali sama dari sana. Lanjut ya nomor 2 ya. Oke. Jadi nomor 2 soalnya kan jika panjang kurva X bla 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 ya dari TP sekian koma sekian ke titik Q A, B adalah 53/6. Nah kita nyari gitu loh. A plus B nya itu berapa. Nah ini kan kita pakai yang rumus yang itu, yang panjang susur, yang GS sama dengan akar DX kuadrat plus DY kuadrat ya. Nah sebelum mengarah ke situ kita coba lihat dulu grafiknya. Nah misal ya aku punya titik A di sini, B, C, D. Nah sekarang untuk tanya
kira-kira titik Q itu di mana? Di A, B, C, D. Di mana? Ini kan titik P lagi, yang diketahui. Terus ini kurvanya. X sama dengan. Kira-kira titik Q di mana? Kok bodoh? Titik Q. Kan kita nyari kan? Kita nyari titik Q, nyari koordinat A ke B. Nah, kita nyari dulu. Kan kita nyari A ke B-nya. Berarti kan kita harus tahu kan A ke B-nya itu. Nah, A ke B kan yang kita di titik kita di kan. Nah, menurut kalian kira-kira di mana sih titik Q itu? Di Di A. kurva yang bawah bukan? Nah, misal di kurva yang bawah ya. Misal taruh lagi ini. Misal kita taruh titik Q. Nah, ya apa cara kita ngitung ini dari ini? Pakai rumus yang di PPT itu bukan? Nah, kalau rumus DS atau panjang busur, dia itu harus berada dalam satu kurva. Nah, kan rumus DS kan gini. Misal aku punya gini, set. Misal panjang busur dari ini sampai sini lah ya. Ini kan gini tadi. Terus ini DX, ini DY kan. Kalau di PPT kan gini kan gambarnya. Nah kan secara langsung ini kan menyarankan kalau DS ini harus satu kurva gitu. Nah gimana kalau beda kurva kayak gini? Ini kan apa ya? Kurvanya kan nggak nyatu sih. Beda gitu loh, beda tempat. Nah bisa pakai rumus jarak dua titik yang X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah bisa pakai rumus ini. Nah tapi ini kalau misalnya gini, dia bakal mengarah ke solusi yang tak indah. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Misal ini panjangnya 5 meter. Nah, kan aku juga bisa bikin garis kayak gini dengan panjang yang sama ke titik yang sama. Bisa juga gini. Anggap aja panjangnya sama ya, bisa gini juga. Nah, kan otomatis kan solusinya tak indah. Nah, makanya kita eliminasi. Kita nggak pakai itu. Jadi, satu-satunya tempat yang memungkinkan yaitu di sini, di kurva ini. Yaitu di titik C, misal sini, sama di sama sini, misal. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Ya, tak ulangi lagi ya, kenapa yang kiri nggak bisa ya? Soalnya, kalau misal kita pakai rumus DS, itu dia nggak satu kurva, jadi nggak bisa dihitung. Terus kalau misal kita pakai jarak dua titik biasa, atau rumus yang lain, itu bakal ngarah ke solusi yang terindah. Soalnya kan bisa di mana aja nanti. Ini untuk satu titik aja udah sebanyak ini loh. Masalahnya kan bisa di sini juga, bisa di sini juga. Kan bisa gini kan. Oh ini 53/6. Yang ya, bisa kan. Makanya yang ini nggak bisa gitu. Nggak bisa kita ambil. Maka satu-satunya tempat yang ya cuma di kurva yang sebelah kanan ini. C sama D. Yang kita nggak tahu berapa. D kita. Yang bingung nggak? Belum lah ya. Oke, belum. Oke, hapus ya. Oke, bisa nih. Ini nanti titik C. Oh, Q1 deh. Kali ini. Q2. Nah, sekarang di sini kita bisa pakai sumbu X atau sumbu Y sebagai acuannya. Nah, di sini aku ambil simpel aja lah ya. Kita ambil sumbu Y ya. Nah, berarti kan gini kan. Berarti DS-nya. DS tadi kan sama dengan DX kuadrat plus DY kuadrat. Nah, karena kita sumbu Y, berarti kita kali sama DY. Berarti ini tuh DX per DY kuadrat plus
DY kuadrat per DY kuadrat ya 1. Ya akar plus ini di. Udah, kita tinggal nyari ini dulu. DX per DY. Berarti kita turunin ini. Ini kita turunin. Ya, ini nanti bakal dapat. Kalau kayak gini ya, pakai potongan aja langsung. Ini sama dengan 16. Oke, pangkat 8 plus 8 Y pangkat 4 1 per 16 Y pangkat 4 Y. Bukan min 8Y ya, Dam? Enggak, Min. enggak. Min. Masuk kita cross check sih. Cek tilut ya. Turunan pertamanya dah. Min Dam. Min 8 ya. Plus 1. Oh, itu kamu udah ditambahin satunya. Satu udah dimasukin. Kalau satunya udah dimasukin, 8-nya pangkat 4 plus. Langsung tak gabung gitu, Rek. Jadi hasil turunannya tak satu-satu. Itu kenapa kamu gabung satunya di atas? Itu udah digabungin, Nam. Enggak, maksudku hasil turunannya itu plus 1. Nah, hasilnya ini gitu. Bukan ini tipe-tipe naik, enggak. Jadi hasil turunannya, misal hasil turunan udah A plus 1. Nah, hasilnya itu ya ini. Oke, Jabarin STM. Nah, jadi ini kan turunannya kan turunan ini kan itu sama ya. Ini kan 4Y pangkat 4 min 1 per 4. Nah, ini kan turun dari ini kan ya. Turunan. Nah, kemudian kita masukin ini ke sini. Berarti 4Y pangkat 4 min 1 per 4Y kuadrat plus 1. Nah, ini hasilnya, hasil perhitungannya. Kalau nah itu benar 2 aja ini. Ini satunya bukan ujuk-ujuk langsung melebu. Ya dihitung dulu turunannya. Kan udah dapat ini kan turunannya kan ya. Masuk ke sini. Terus dikuadratin. Udah kan ketemu kan. Baru plus 1. Nah, ini hasilnya yang di bawah. Coba kalkulator. Bukan tiba-tiba naik, enggak. Oke, paham lah ya. Oke. Terus ya, ini diingat-ingat ya. Hapus dulu. Nah, sekarang tadi kan ada 2 titik kan. Kita lebih 1 sama 2. Nah, sekarang kita coba yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Kita nyari. Nah, kan kalau 2 titik kan berarti kan ada 2 posisi. Nah, kita cari posisi pertama di mana? Titiknya itu 1. Nah, tadi kan kita pakai apa namanya? Kita pakai G kan. Nah, berarti kan rumusnya kan panjang. Ya, anggap aja L-nya lah panjang. Ini sama dengan integral yang tadi 16 Y 4 plus 8 Y 4 plus 1 per dan berarti 4 Y. Ini kan ya. Nah, ini batasnya berapa? Ya udah kita tinggal lihat di ini kan pasti kan A sama B ya.
Interupsi suara. Astagfirullah, saya tak mundur ya. Izin minum guys. Monggo Mas. Oke, tak ulangi ya. Nah, jadi kan ada 2 titik lah ya. Di 1, di 2. Nah, berarti secara langsung berarti ada 2 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2. Nah, misal kita bikin kondisi 1 dulu. Misal kita pakai yang ini dulu. Yang Q1 ya. Nah, berarti kan rumusnya kan tinggal kita masukin kan. L sama dengan integral dari yang tadi kan. Nah, L-nya kan tadi kan 53/6 kalau di soalnya. Sama dengan integral yang ini kan ya, bla 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 ya. Nah, ini batasnya berapa? Ya udah, kita tinggal lihat grafik. Nah, kalau di grafik kan batas bawahnya kan 1 deh. 1. Batasnya kan B. Udah 1 B. Terus integral yang tadi bla bla bla. Nah, dengan menggunakan metode Photomath, nah kita dapat nilai B. B itu sama dengan 3 atau B itu sama dengan minus 0,028 Nah, sekarang kita tes. Kita masukin B-nya ini ke persamaan yang ini. Yang ini kita masukin B. Nah, untuk yang ini kita dapat, untuk yang B sama dengan 3, kita nanti dapat nilai A itu sama dengan 9,083. Nah, untuk yang ini kita dapat nilai min A-nya itu sama dengan minus 8,9168. Nah, sekarang kita coba apa ya? Coba taruh ke grafiknya. Misal yang ini dulu ya, yang ini dulu. Dengan A sekian punya sekian. Berarti kan secara nggak langsung dia bakal berada di sini kan ya. Ya, lebih di situ lah. Nah, masalahnya ini kan di kurva yang tadi gitu loh. Makanya di sini kita ambil coret. Nah, sekarang kita coba masukin yang ini. Nah, ini itu kurang lebih ada di sini nanti. Ya, di sini ya. Kita coba bikin ya. Oke. Misal satu dengan 9 dengan nah kan dapat kan pas pada Ini beneran udah habis. Sekarang kita dapat nih satu. Nah, sekarang kita tinggal nyari yang kedua. Sumpah ini beneran udah habis. Gitu doang. Nyari kedua gimana? Anjir. Ya udah, tinggal kita balik. Kalau yang tadi gitu kan doang, emang gak nge-like nih. Cenghun tolong aku, udah gitu doang. Untuk yang Iya, terakhir itu. Balik. Sampai 1. Coba cari dari YouTube, masa iya Ini kan endingnya dapat gitu. B-nya berapa? Jangan kepotong deh. Nah, tinggal Iya. dimasukin Coba deh, ke persamaan yang X buat nyari A-nya. Itu terakhir. Nah, udah dapat kan A, B, tinggal dimasukin ke grafiknya. Kalau misal titiknya di sini, ya udah gak usah diambil. Tapi kalau di sini diambil gitu loh. Nah, kalau misalnya kita hitung, di 2 itu sama dengan kita dapat nanti
Contohnya di sini. Ini 1, ini 2. Udah kan dapat tuh, udah selesai. Tinggal ditambahin aja hapus D-nya. Untuk yang Q1 ya berarti A1 plus D1. Untuk yang Q2 ya berarti A2 plus D2. Dapat. Ada yang bingung nggak? Berarti Dam kalau gitu jarak P ke Q1 sama jarak P ke Q2 itu sama. Iya, sama. Dari grafik kan juga kelihatan. Kan P-nya kan lebih condong ke sini kan. P-nya kan lebih condong ke sini, makanya Q1-nya agak ke sana. Yang Q2-nya agak ke sana. Kan, yang mau tanya nggak? Lanjut dulu kali ya, Dam. Oke, lanjut. Nomor 3. Monggo. Sekalian kamu aja, Dam. Males kok. Enggak pernah lah now. Share screen now. Share screen now. Ya pola Alvin. Iya. Terus kok. Ya, coba ya. Kalau kalian ada yang beda nggak apa-apa. Gini. Yang nomor 3 kayak gitu sih aku. Jadi chatnya itu dijadikan kayak gini. Terus udah scene-nya naik gini. Udah dari sini deh. Bagaimana? Jadi nomor 3 ini emang dari kita sendiri emang agak susah. Enggak, aku udah yakin. Oh ya. Jelasin dong. Iya kan ini soalnya. Nah, ini dijadikan kayak gini toh pertama. Ini kelihatan kan ya gerak-gerakku? Ya kelihatan. Nah, kemudian udah dihitung nih jadi cos 5 2x. Sin-nya jadi 1/sin 3 2x. Ya, kemudian cos 5-nya dipecah lagi jadi dipangkatin 2 sama ini. Kenapa? Biar yang di dalam kurung ini bisa dipecah jadi 1 min sin sekian gitu kan. Dikali cos 2x. Sin-nya tetap ini nggak usah dilihat ini salahnya. Terus udah kan 1 min sin-nya ini dijabarin di dalam kurungnya gini. Terus 1/sin sin pangkat min 3 2x-nya ini tetap, cos 2x-nya kita ubah. Jadi ini kayak ada yang di PPT. Jadi cos 2x-nya jadi sin 2x per 2, udah kan? Udah, jadi setengahnya aku taruh di luar integral. Udah deh. Terus ini dikalikan sama yang di dalam kurung. Nah, kemudian dipecah setengah integral sin min 3 2x, kemudian setengah di yang ini, kedua ini, kemudian di yang ini, ketiga. Nah, yang ini hasilnya segini kan. Terus ini kenapa jadi ln? 1/sin 2x itu, kalau diintegralin jadi ln, itu rumus spiral. Nah, kalau misalnya
ini kan ada 2 nih di depan. Dikalikan sama setengah kan nggak ngaruh juga. Jadi ini tetap. Oke? Ya, Pak Rek. Oh, salah. Ini harusnya min, bukan plus. Ini min, bukan plus. Oke. Masih memahami, Bu. Oh iya, oke. Halo. Gue keren. Iya, Bu. No, coba tuh tolong diulang nggak yang dari yang baris ke sama dengan yang ke-5. Ini. Nah, Kenapa? bisa diulang nggak itu dari yang situ ke bawah sih nggak paham aku maksudnya apa itu. Ya, bentar. Aku jadiin. Ini kan mana ya tadi? Ini ya. Ini kan kos kos 2-nya. Bisa diem dulu nggak? Gak usah nge-WA aku. Ya di close WA-ne lah. Di close. Oh iya ya, pinter. Nah, ini kan 1 min sin ini kan ya. Cos 2-nya kan dijadikan 1 min, ini rumus identitas kan. Dipangkatin 2, kemudian dikali cos 2x ini, ya kan, tinggal nurunin. Terus yang di dalam kurung diproses, jadi kayak gini kan. Sin 3x-nya tetap. Nah, cos 2x-nya ini dari, bentar, apa salah? 1 kan ya? Anjir, salah gue. Oh, bukan ini. Salah, bentar aku. Oh, anak jenengku mau. Materi yang mana itu ya? Integral nggak wajar kayaknya. Numerik. Numerik. Bukan anjir. Bukan. Oh. Part 2 kan. Nggak usah marah-marah, Bu. Yang mana tadi? Ini kayaknya ya. Iya, yang itu. Iya, ini baru benar. Ini loh. Nih. Itu kan. Nah, jadi ini cos 2x-nya jadi kayak gini. Jadi sin 2x per 2. Ngerti nggak? Kan kalau cos x dx tadi d sin per x. Nah, kalau cos 2x berarti d sin 2x per 2. Kenapa per 2? Ini kan awalnya dari dx. Kalau misalnya cuma d sin 2x kan nggak jadi dx. Oke? Ya, Bu. Paham. Nah, udah per 2-nya dipindah ke depan. Udah. Jadi kayak gini. D sin 2x-nya nih sebenarnya ntar nggak dipakai kayaknya. Plus C malah. Iya, aku kurang. Ya udah, pas habis ini di itu rumus apa sih yang dipecah-pecah gitu loh. Distribusi ya? Iya, distribusi.
jadi kayak gini. Ntar baru dihitung jadi hasilnya kayak gini. Hitungnya pakai Photomat aja biar meyakinkan. Udah. Ntar, Bu, pelan-pelan Bu, iki saya memproses Bu. Iya, nggak apa-apa, santai. Nah, itu bukannya min loan gitu ya? Tadi aku bilang, Mas Alvin, ini Oh, iya. min. Kan makanya aku itu kan nggak paham, Mbak. Baru ini paham nih. Astagfirullah. Sepurane, Terima Mas. kasih ya. Sepurane lah, Bu. Sepurane, Bu. Iya, Mas. Ada konten toke. Tak Ya, kesuwe. sudah. Ceker geden. Udah, gimana? Oke. Oke. Kalau kalian bingung ya tinggal pakai teknologi yang ada. Cara efektif lah ya. Teori dokumen, teori geometri. Oke, sudah. Ada tanya Ore. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Weh. Oh. Gus Mem. Baru kau lah. Iya. Oke. Oke. Kalau udah, udah. Alhamdulillah, Oke, Gus Mem. udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Yang nggak apa-apa, terima kasih. Ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, Bu. Bisa nggak usah panggil ibu ya, panggil tante aja gitu. Gus Mem Muhabillah. Macam lah. Nah, Gus Mem. Apa? Alhamdulillah. Iya. Ada yang bingung nggak, Rek? Ada yang perlu diulangi nggak? 1, 2, 3. Udah selesai. Udah sih kayak gitu. Nggak tahu kalau ada yang nanya. Nenek dah. Ulang dari awal bisa nggak? Oh iya. Sudah, Aul, sudah. Oh, iya. Awal kapan? Iya. Full rekamannya di share screen all.